wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzi, NIM 20090088 dari kelas 2A, akan menjelaskan remedial UTS dari MK Desain dan Analisis Perangkat Lunak. Ya, saya di sini studi kasusnya perpustakaan. Jawaban UTS nomor 1. Tujuan studi kasus perpustakaan: mempermudah manajemen buku perpustakaan, mempercepat pelayanan perpustakaan, memperkecil kesalahan dalam manajemen buku di perpustakaan. Konsepnya sistem login member perpustakaan, memilih sistem katalog online dalam identifikasi buku, membuat sistem daftar pinjam buku. Karakteristik sistem: batasan hanya ada di perpustakaan daerah, lingkungan perpustakaan. Masukan atau input: yang pertama, nomor identifikasi buku, katalog buku, nomor identifikasi member perpustakaan, jumlah buku di perpustakaan. Proses pendaftaran member perpustakaan. Yang kedua, proses peminjaman buku, lalu proses pengembalian buku. Yang terakhir, proses penyusunan daftar katalog buku. Keluaran atau output: buku yang dipinjam akan masuk ke server database perpustakaan. Setiap orang memiliki identifikasi member perpustakaan. Setiap buku memiliki nomor identifikasi. Yang terakhir, identitas dan daftar peminjam buku pada perpustakaan tercatat pada server database perpustakaan. Komponen: 1. Member. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, staf perpustakaan. Yang keempat, server database. Penghubung atau interface: yang pertama, alat scanner ID buku. Yang kedua, website perpustakaan. Yang ketiga, komputer perpustakaan. Tujuan dan sasaran goal atau objektif: 1. Memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat sekitar dengan teknologi yang kekinian dengan menggunakan website yang menarik. Semua orang dapat mengakses dan meminjam buku dengan mudah di web perpustakaan. Yang ketiga, pelayanan perpustakaan lebih efisien dan cepat. Jawaban UTS nomor 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem library perpustakaan daerah, dimulai dari start, lalu kita menuju ke web perpus. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu ke dashboard admin atau dashboard user. Kita mulai dahulu ke dashboard user. Selanjutnya di sini ada pilihan menu web, mau ke koleksi buku atau membalik buku atau membuka search engine. Yang pertama, kita ke search engine. Di search engine kita mencari buku yang diinginkan, membuka detail buku, pinjam atau tidak. Jika tidak, kembali ke membuka search engine. Kalau pinjam, mengisi detail peminjaman dan waktu peminjaman, lalu approve dari admin. Lalu di sini kita ke koleksi buku. Koleksi buku, lanjut ke update katalog, pencarian katalog, lalu cocok atau enggak buku yang kita cari, yang kita koleksi, lalu ke detail buku. Lalu jika mengembalikan buku, isi ID peminjaman, denda, telat atau tidak. Kalau tidak, langsung mengembalikan sukses. Kalau denda, membayar dahulu lalu sukses. Selanjutnya kita ke dashboard admin. Ya, di dashboard admin kita ada pilihan lagi, yaitu menambah koleksi buku atau approve peminjaman. Yang pertama, menambah koleksi buku, yaitu dengan menginput update katalog yang sesuai dengan buku, mengisi detail buku dan gambar cover. Jika iya, save. Jika tidak, kembali ke menambah buku. Yang kedua adalah approve peminjaman. Daftar peminjaman, ID peminjaman. Jika disetujui, iya, langsung selesai. Jika tidak, kembali ke menu.
Selanjutnya nomor 3, analisis kebutuhan sistem untuk pengguna. Tujuan dari fase analisis ini adalah memahami dengan benar-benarnya kebutuhan dari sistem, baru mengembangkan produk sistem yang mewakili kebutuhan tersebut, baik untuk kebutuhan sistem maupun dilihat dari segi pengguna. Tipe-tipe kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang pertama adalah studi kasus pada perpustakaan daerah. Sistem harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku dan sebagainya, sebagai jenis buku beserta dengan kode buku, kategori buku, judul buku, penerbit, dan lain-lain. Yang kedua, sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Pengguna dapat memasukkan anggota baru dengan memasukkan kode anggota, nama, alamat, dan nomor telepon pengguna, dan dapat menampilkan biaya pendaftaran anggota yang harus dibayar. Yang ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman dan lain-lain. Pengguna dapat mencatat semua transaksi peminjaman. Pengguna dapat memasukkan jumlah buku yang dipinjam dan mengetahui apakah anggota sudah mengembalikan buku yang dipinjam atau belum. Yang keempat, sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Pengguna dapat mencatat semua transaksi pengembalian. Pengguna dapat mengetahui total keseluruhan buku yang dipinjam pengguna, dapat menampilkan tanggal pengembalian buku, dan menampilkan harga buku yang harus diganti apabila telat atau hilang. Yang terakhir, sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Pengguna dapat menampilkan laporan pendapatan yang diterima baik berdasarkan tanggal tertentu, bulan tertentu, atau tahun tertentu. Pengguna dapat mengetahui jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya-biaya tersebut digunakan pengguna. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Sistem dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Yang pertama, user bisa memasukkan berbagai jenis buku dengan kode buku. Yang kedua, user dapat menambahkan kategori buku, judul buku, penerbit, dan lain-lain. Lanjut, sistem melakukan pendataan member. Yang pertama, user dapat memasukkan member baru. User dapat mencetak kartu member perpustakaan. Lalu lanjut ke sistem dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Yang pertama, user dapat mencatat semua transaksi peminjaman buku. User dapat mengetahui member yang telah mengembalikan buku yang dipinjam. Lalu sistem melakukan transaksi pengembalian buku. Yang pertama, user dapat mencatat transaksi pengembalian buku. Yang kedua, user mengetahui tanggal pengembalian buku. Lanjut, sistem dapat melanjutkan laporan keuangan. Yang pertama, user mengetahui pendapatan yang didapat. User dapat mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional operasional. Kita di sini membutuhkan sistem operasi Windows 7 ke atas, spek komputer RAM minimum 4. Selanjutnya, security. Sistem database dilengkapi password, diawasi kamera CCTV di setiap ruangan penting. Lalu informasi, menampilkan prosedur pendaftaran member baru, menginformasikan bila terjadi lupa password, dan lain-lain. Lanjut ke kinerja. Yang pertama, waktu untuk transaksi peminjaman buku 5 menit, waktu untuk transaksi pembelian buku juga 5 menit. Lalu lanjut ke kebutuhan. Yang pertama, dalam menyusun kebutuhan kita menggunakan metode wawancara dengan masyarakat daerah sekitar perpustakaan atau mahasiswa. Selanjutnya nomor 4. Ya. Di sini ada admin perpustakaan, nama admin, alamat admin, ID admin. ID admin sebagai key. Lalu ke sini bekerja ke penjaga perpustakaan. Di penjaga perpustakaan ada ID penjaga perpustakaan, nama penjaga perpustakaan, alamat penjaga perpustakaan. Admin perpustakaan mempekerjakan banyak penjaga perpustakaan.
Lalu di sini key-nya yaitu ID penjaga perpustakaan. Lalu lanjut ke bawah, di sini ada meminjam, sama pengunjung perpustakaan, nama pengunjung, ID pengunjung, alamat pengunjung, ID pengunjung sebagai key. Lalu di sini penjaga perpustakaan. Lanjut ke meminjam, pengunjung perpustakaan, banyak pengunjung perpustakaan meminjam satu buku di penjaga perpustakaan, di satu penjaga perpustakaan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.